Latar belakang kasus. Latar belakang kasus ini diawali dari sejak tahun 1984, Indonesia telah menganut self-assessment system yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Namun, karena penerapan sistem ini di negara kita justru menimbulkan banyak sekali pelanggaran perpajakan. Salah satunya adalah pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak itu sendiri, dengan melakukan pemerasan dan berdalih akan membantu dan mempermudah proses administrasi perpajakan wajib pajak. Dari latar belakang kasus tersebut, kita bisa buat sebuah rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya kasus suap atau pemerasan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak? Yang kedua, pasal-pasal apa saja yang dilanggar dalam kasus suap atau pemerasan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak? Yang ketiga, solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan suap atau pemerasan dalam kasus ini? Kasus ini berawal pada saat PT ETMI memiliki kelebihan pembayaran pajak pada tahun 2012 dan tahun 2013 dengan total 3 miliar. Mengetahui hal tersebut, PT ETMI langsung melaporkannya kepada kantor pemeriksa pajak Kebayoran Baru dan langsung ditindaklanjuti oleh KPP Kebayoran Baru dengan mengirimkan 3 petugas pajak untuk menindaklanjuti aduan tersebut. Pemeriksaan berlangsung pada saat pihak PT ETMI mengirimkan berkas validasi kepada para pemeriksa pajak tersebut. Setelah pemeriksaan berlangsung, para pemeriksa pajak tersebut mengajak pihak PT ETMI untuk bertemu secara langsung untuk membahas kelanjutan terkait aduan masalah restitusi ini. Para pemeriksa pajak tersebut menegaskan bahwa mereka meminta uang imbalan atau uang capek sebesar 15% dari total restitusi. Namun, pihak manajer keuangan PT ETMI menolak hal tersebut dan menyatakan bahwa mereka hanya mampu memberikan 5% dari total restitusi. Setelah kesepakatan ditemukan, hal itu ternyata tidak dapat terrealisasi lantaran Direktur Utama PT ETMI masih enggan untuk menyetujui keputusan tersebut. Mengetahui penolakan tersebut, para pemeriksa pajak memberikan ancaman kepada PT ETMI bahwa PT ETMI tidak akan bertahan lama di Indonesia. Mendengar ancaman tersebut, Direktur Utama PT ETMI langsung merespon dengan melaporkan mereka kepada KPP Kebayoran Baru Jakarta dan 3 petugas pajak tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihak KPP Kebayoran Baru Jakarta dan terdakwa dalam kasus ini. Pembahasan. Penyebab kasus restitusi pajak dapat terjadi yaitu karena 1. Kurangnya rasa profesionalitas yang dimiliki oleh para pegawai pemeriksa pajak. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap sistem pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, peraturan tersebut bersifat longgar. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang standar operasional pembayaran. Lalu, pasal yang diranggal oleh para pegawai yaitu pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan vonis 5 tahun penjara dan wajib membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. Saya akan membahas apa saja solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan suap dan pemerasan oleh para pegawai. Nah, ada beberapa solusi dari dua sisi yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan suap dan pemerasan oleh pegawai. Dan yang pertama, dari sisi kantor pemeriksaan pajak, yaitu mengevaluasi memperbaiki sistem pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terhindarkan karena ketatnya sistem pengendalian yang berlaku. Dan yang kedua, dari sisi perusahaan, klien atau wajib pajak, yaitu dengan meningkatkan pemahaman akan teknis dan alur dari proses pembayaran pajak, karena ketika pemahaman akan hal tersebut,
sudah cukup baik, maka kasus-kasus pemerasan seperti ini tidak akan dialami oleh para wajib pajak. Kesimpulannya adalah kasus pelanggaran etika seperti ini sudah marak terjadi di negara kita. Namun hal ini kurang disadari oleh kita karena kurangnya rasa peduli kita terhadap kasus pelanggaran etika seperti ini di sekitar kita. Mulai dari kurangnya kesadaran kita terhadap buruknya sistem pengendalian yang diterapkan sampai kurangnya tingkat pemahaman tentang alur dan teknis profesi yang dijalanin. Sarannya adalah mari kita sama-sama memberikan perhatian penuh terhadap kasus pelanggaran etika yang terjadi di negara kita dengan meningkatkan pemahaman akan pengetahuan yang berkaitan dengan profesi yang dijalanin dan selalu menjunjung tinggi rasa profesionalisme di setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.